Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel senantiasa mengalami kebaikan Tuhan. Mereka telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan di depan mata mereka. Tetapi mereka tetap saja dihantui oleh ketakutan. Karena mata mereka terus memandang kepada tentara Firaun yang sedang berada di belakang mereka, yang mengejar mereka. Mereka terus dihantui ketakutan yang begitu besar karena kesukaran-kesukaran yang ada di padang gurun. Padahal mereka telah melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, betapa dahsyatnya Tuhan melakukan 10 tulah di Mesir dan membawa keluar mereka dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Siang hari disertai oleh tiang awan, malam hari disertai dengan tiang api yang menyala, sehingga mereka tidak merasa dingin, mereka tidak merasa panas di padang gurun, dan mereka sungguh sangat terlindungi. Tetapi mereka terus dihantui oleh ketakutan, karena mereka salah mengarahkan pandangan mereka. Pandangan mereka hanya tertuju kepada kesukaran padang gurun. Pandangan mereka hanya tertuju kepada tentara Firaun yang ada di belakang mereka dengan pasukan berkuda yang begitu banyak, yang sedang mengejar mereka, yang sedang mengikuti mereka. Dan bukankah hari ini semua kita dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan oleh karena pergumulan-pergumulan hidup yang begitu banyak, yang begitu besar, dan sejumlah gejolak dan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan setiap hari kita hanya mau memandang dan melihat persoalan, besarnya persoalan, masalah, kesulitan yang datang menghantui atau ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita lupa untuk mengarahkan pandangan kita, fokus pandangan kita kepada Allah. Kita hanya selalu melihat, mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang sebenarnya itu hanya melemahkan kita, mematikan iman percaya kita, dan membuat kita meninggalkan Tuhan, atau menggerutu, atau mengomeli Tuhan. Seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ketakutan yang menghantui bangsa Israel oleh karena mereka melihat keganasannya padang gurun, kedahsyatannya laskar tentara pasukan Firaun yang mengejar mereka, membuat Musa harus mengingatkan mereka berulang-ulang kali dan memberitahukan kepada mereka bahwa jangan pernah takut, jangan pernah takut. Bahwa Tuhan pasti menolong mereka, bahwa Tuhan akan membela mereka. Dan arahkan pandangan hanya kepada Tuhan, diam saja. Dan Tuhanlah yang akan berperkara, Tuhanlah yang akan beracam. Tapi pada kenyataannya bangsa ini memang tegar tengkuk. Mereka selalu mengomel, mereka selalu menggerutu, mereka selalu menyalahkan musuh. Dan di tengah kesukaran, kesulitan mereka, di mana di depan mereka terbentang laut yang besar, di belakang mereka ada tentara Mesir yang sedang mengejar mereka dan hendak membinasakan mereka di padang gurun. Dalam situasi kondisi yang terjepit, sungguh sangat terjepit, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Musa mengangkat tangan dan mengarahkan tangannya kepada laut Tiberau saat ini. Laut itu terbelah bagi dua. Dan mereka dapat berjalan dan menyeberangi lautan yang luas, yang besar, yang ganas itu. Dan setelah mereka melewati laut dan mereka bisa menyeberangi, Allah mengizinkan seluruh tentara Firaun yang begitu banyak dengan pasukan berkuda untuk memasuki, untuk menyeberangi laut yang telah dikeringkan oleh Allah, yang telah dibelah oleh Allah.
Dan saat dimana mereka ada di tengah-tengah lautan yang telah dijalani oleh bangsa Israel, Allah menutup kembali laut itu. Dan seluruh tentara Firaun bersama dengan Firaun dengan seluruh pasukan berkuda, kereta kuda, semua mati. Tak ada satupun yang selamat. Begitu mudahnya Allah menghancurkan musuh bangsa Israel. Begitu mudahnya Allah membuka jalan bagi bangsa Israel. Ketika mereka berada dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang sukar. Di belakang musuh, di depan lautan. Maju kena, mundur kena. Tetapi Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang maha dahsyat dan maha kuasa ini, takkan pernah membiarkan umatnya binasa. Takkan pernah membiarkan umatnya harus mengalami penindasan ataupun kematian oleh karena musuh-musuh mereka. Tidak. Jika hari ini saudara ada dalam situasi kondisi seperti bangsa Israel, maju kena, mundur kena, tidak ada jalan keluar bagimu, sukar dan sulit, engkau tak berdaya lagi, arahkan pandanganmu kepada Allah. Jangan takut, tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Dan jika waktu Tuhan itu tepat dan tiba, tidak ada yang mustahil bagi. Laut dibelah oleh Tuhan. Dan ada jalan keluar bagi bangsa Israel untuk lolos dari kejaran orang-orang Mesir pada saat itu. Musuh orang-orang Mesir, mereka dibunuh oleh Tuhan. Mereka dilenyapkan oleh Tuhan. Saat mereka memasuki lautan yang saat itu masih terbelah. Dan setelah mereka telah ada di tengah-tengah perjalanan mereka, Allah menutup lautan itu kembali. Dan mereka semua terkubur dalam lautan yang luas yang besar saat itu. Dan tak ada seorang pun yang diselamatkan. Jika Allah ada di pihak saudara, jika Allah ada berjalan menyertai saudara, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Engkau akan melihat perkara-perkara besar, engkau akan melihat mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Asal engkau percaya dan tetap berharap kepada Allah dan mengarahkan pandanganmu kepada Allah. Dengan demikian engkau akan melihat hari-harimu yang penuh dengan mujizat. Perkara-perkara yang ajaib. Karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, di sepanjang bulan ini yang telah mungkin saudara jalani, mungkin ada banyak kesalahan, mungkin ada banyak dosa, sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar. Engkau telah melakukan kesalahan, engkau telah melakukan dosa, karena mata saudara tidak dijaga. Sehingga hari-hari yang saudara jalani begitu terasa berat dan membuat saudara jatuh bangun dalam dosa. Saya mau bilang kepada saudara, tidak ada kata terlambat untuk berbenah dan berubah. Dalam minggu-minggu, hari lepas hari, bulan lepas bulan, sampai bulan hari ini, ya, sampai bulan ini, di bulan Mei ini, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena cara pandangmu yang salah, engkau sedang mengarahkan pandanganmu kepada hal-hal yang negatif, dosa, perkara-perkara duniawi, daging. Maka saya mau bilang kepada saudara, bertobatlah, berubahlah, dan mulai berbenah, menata hidup ini kembali dengan baik. Kalau cara pandangmu salah hari ini, kembali arahkan pandanganmu, fokus hanya kepada Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya. Sebab Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kalau Anda mau berkemenangan, Anda mau hidupmu sukses, Anda mau hidupmu selalu dan senantiasa melekat kepada Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan Anda semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, maka Anda harus merubah cara pandang. Dan pandanganmu hanyalah tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan.
Itulah yang akan membangun iman percaya, pengharapanmu yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, tetap fokus kepada Allah, karena pertolonganmu hanya datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jika engkau setuju, mari satu hati bersama saya dan kita akan berdoa. Bapa, kiranya tanganmu yang kuat dan kokoh terkedang atas setiap kami. Teguhkan iman percaya kami, dan beri kekuatan kemampuan kepada kami, untuk kami selalu mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Allah. Fokus kami kepadamu ya Allah. Hingga hidup kami tetap terus kuat di dalam Engkau, tetap terus tertanam di dalam Engkau, tetap terus bertumbuh mencapai kedewasaan di dalam Engkau. Sehingga kami dapat melihat kemenangan. Saat persoalan masalah datang, kami dapat bisa menyingkapinya dengan baik dan benar. Karena pandangan kami benar, pandangan kami jelas, hanya tertuju kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Diberkatilah dan ditolonglah mereka yang hari ini selalu mengandalkan Engkau dan selalu mempercayai Engkau dalam setiap persoalan masalah mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, dan Tuhan bela. Dan Tuhan jamah setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini masih tetap hidup dalam dosa dan terus terikat oleh dosa dan tidak pernah mau berubah. Tuhan jamah sehingga hari ini ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka dapat membuka hati mereka dan melepaskan diri mereka dari segala ikatan dosa yang sedang mengikat mereka, yaitu kebencian, sakit hati, dendam, tidak mau mengampuni, luka batin, dan sejumlah dosa yang membuat mereka tidak bisa memandang Allah. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap perbuatan-perbuatan dosa, keinginan-keinginan daging duniawi yang mengikat anak-anakmu orang percaya, yang membuat arah pandangan mereka tidak jelas, tidak benar. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus, hingga kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, dan pertobatan terjadi atas setiap umatmu yang memberi diri mereka kepada Tuhan, mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.